Shalom, nama saya Serafina Lake, kelas F, semester 6. Di sini saya akan membuat video mata kuliah pemberdayaan masyarakat tentang resume, paradigma, dan dasar-dasar penyelenggaraan PAUD dan non-formal. Pengertian paradigma. Paradigma dalam disiplin intelektual adalah cara pandang orang terhadap diri dan lingkungan yang akan mempengaruhi dalam berpikir atau kognitif, bersifat atau efektif, dan bertingkah laku atau konatif. Tujuan paradigma adalah membentuk kerangka berpikir yang mendekati dan terlibat dengan berbagai macam hal atau orang lain. Pendidikan non formal adalah pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan non formal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar, masyarakat, dan majelis taklim. Tujuan pendidikan non formal adalah untuk memenuhi kebutuhan belajar tingkat dasar, untuk keperluan pendidikan lanjutan, melengkapi pendidikan tingkat dasar, dan pendidikan nilai-nilai hidup. Jenis-jenis pendidikan non-formal atau pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan keterampilan dan pelatihan, kursus, pondok pesantren, pendidikan kesetaraan, misalnya paket A, paket B, dan paket C. PAUD non-formal adalah satuan jenjang pendidikan usia dini, merupakan satuan pendidikan yang menyelenggarakan upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 tahun yang dilakukan melalui rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani. Dasar penyelenggaraan pada non-formal menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, pendidikan non-formal memiliki fungsi 1 Pasal 3 Ayat 1 mengencangkan kemampuan dan membentuk watak peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. 2 Pasal 3 Ayat 2 untuk perkembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif. Karakteristik dan konsep peserta didik dalam tenaga kependidikan PAUD non-formal. Secara umum peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Peserta didik diartikan sebagai jenis makhluk homo atau education atau makhluk yang menghangatkan pendidikan. Dalam pengertian ini, peserta didik dipandang sebagai manusia yang memiliki potensi yang bersifat latin sehingga dibutuhkan binaan dan bimbingan untuk mengaktualisasi agar dapat menjadi manusia yang susila yang bercakap. Prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan dan pembelajaran PAUD. Prinsip pembelajaran merupakan landasan berpikir, landasan berpijak dengan harapan tujuan pembelajaran tercapai dan tumbuhnya proses pembelajaran yang terarah, berorientasi pada kebutuhan anak, misalnya kebutuhan fisik dihargai, rasa aman diperlakukan dengan baik, serta tidak diskriminasi dan kebutuhan untuk diakui. Sesuai dengan perkembangan anak, pendidikan harus mengetahui dan memahami tahap perkembangan anak untuk menyusun kegiatan atau program sesuai dengan tahap perkembangannya. Sesuai dengan keunikan setiap individu, yaitu gaya hidup, gaya belajar masing-masing anak berbeda yang meliputi
gaya belajar, mendengar atau auditori, melihat atau visual, dan bergerak atau kinestik. Pendidik harus melihat perbedaan tersebut serta pendidik harus menggunakan cara yang beragam untuk mendukung pengalaman anak. Belajar melalui bermain yaitu pembelajaran dengan cara menyenangkan untuk anak. Saat bermain untuk memperoleh pengalaman untuk mengembangkan aspek-aspek atau nilai-nilai moral, fisik, motorik, kognitif, bahasa, sosial, emosional, dan seni. Berpusat pada anak-anak diberikan kesempatan untuk memenuhi, menentukan pilihan, mengemukakan pendapat, dan aktif melakukan serta mengalami sendiri. Berorientasi pada perkembangan karakter yaitu memberi rangsangan pembelajaran diarahkan untuk mengembangkan nilai-nilai karakter. Lingkungan konduktif yang mendukung, mencangkup suasana yang baik, waktu yang cukup, dan penataan yang tepat. Anak belajar dari konkret yang abstrak yaitu mampu dirasakan oleh indranya seperti melihat, meraba, dan mendengar. Anak belajar melalui interaksi sosial yaitu pembelajaran yang dilakukan anak secara langsung, mengamati, meniru, dan melakukan sesuatu hal yang dapat ada di lingkungannya. Menggunakan berbagai sumber dan media belajar yang ada di lingkungan sekitar dengan tujuan agar pembelajaran lebih kontekstual dan bermakna dengan kehidupan anak. Misalnya, anak dapat belajar dengan cara kerja petani, peternak, polisi, dan sebagainya. Sedangkan media belajar anak dapat menggunakan air, tanah, pasir, batu-batuan, kerang, daun-daun, dan ranting karton, dan sebagainya. Anak belajar sesuai dengan kondisi sosial budaya yaitu pendidik mengenakan anak sejak dini mengenai budaya kesenian, baju daerah yang berkaitan dengan sosial budaya. Melibatkan peran serta orang tua yang bekerja sama dengan para pendidik di lembaga PAUD. Dalam hal ini orang tua menjadi sumber informasi penting mengenai anak. Oleh karena itu, lembaga membuat jadwal pertemuan bersama orang tua untuk mengevaluasi perkembangan anak. Stimulasi bersifat menyeluruh yang mencakup semua aspek perkembangan yaitu bersifat menyeluruh yang mengacu pada aspek perkembangan anak. Kesimpulan dari materi yang saya bahas adalah dalam kegiatan pembelajaran kita harus sesuaikan dengan lingkungan sosial serta memahami karakter dan kemampuan anak. Terima kasih.